Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan nama kelompok Kadek Anggi Sintia Dewi, Kholi Kusumawati dan Rahmat Pratama, berdasarkan penyuluhan pertanian dari mata kuliah penyuluhan pertanian D3 Agribisnis 5B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari identifikasi permasalahan di Desa Pangongangan. Untuk Desa Pangongangan sendiri yaitu adalah sebuah kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Mungoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Desa yang masih hidup dan dapat diberi kekuatan dalam membangun kelurahan menuju masyarakat yang tentram, murah sandang pangan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomis Desa Pangongangan. Yang pertama adanya penurunan harga yang tidak diimbangi dengan tingkat permintaan masyarakat. Yang kedua terjadinya deflasi yang disebabkan oleh faktor menurunnya daya beli masyarakat. Yang ketiga produksi padi yang rendah dikarenakan lahan terbatas akibat penyusutan alih fungsi lahan yang digunakan untuk perumahan dan pertokoan yang menyebabkan penghasilan petani menurun. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu belum memfasilitasi penanggulangan korban bencana di wilayah kelurahan tersebut. Yang kedua, belum memfasilitasi pembinaan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan. Yang ketiga, belum memfasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan. Yang keempat, belum melakukan pemberdayaan keluarga miskin dan fakir miskin. Yang kelima, belum memfasilitasi penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan atau tidak mampu di wilayah kelurahan. Yang keenam, belum merekomendasikan pendirian panti sosial, organisasi sosial, dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah kelurahan. Yang ketujuh yaitu belum memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis. Baik, yang terakhir yaitu ada identifikasi impact point teknis. Di sini ada beberapa tabel, yaitu variabel, data potensi atau data rekomendasi, data aktual, dan yang terakhir yaitu keterangan. Yang pertama, benih varietas yang digunakan. Benih ini menggunakan bibit unggul lokal sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang kedua yaitu asal benih yang ditanam. Asal benih yang ditanam dari pedagang benih dan benih itu sendiri sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang ketiga yaitu jumlah benih yang ditanam dari rekomendasi penyuluh sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang keempat yaitu pemupukan dosis rekomendasi penyuluh sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang kelima yaitu ada waktu pemupukan. Waktu pemupukan ini hasil dari rekomendasi penyuluhan sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang keenam yaitu cara pemupukan. Cara pemupukan ini merupakan hasil dari rekomendasi penyuluh sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang ketujuh yaitu pemberian pupuk organik. Pemberian pupuk organik ini rekomendasi dari penyuluh sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang kedelapan yaitu penyiraman setelah hujan gerimis. Penyiraman setelah hujan gerimis ini terlewat beberapa momen dan terjadi impact point. Yang kesembilan yaitu penyiraman air setiap musim kemarau. Rekomendasi dari penyuluh dan sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang ke-10 yaitu waktu penyiraman. Waktu penyiraman ini merupakan rekomendasi dari penyuluh sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Yang ke-11 yaitu waktu pengeringan. Waktu pengeringan ini juga merupakan rekomendasi dari penyuluh sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Dan yang terakhir yaitu frekuensi pengendalian hama dan penyakit. Rekomendasi pelatihan penyuluh dan sesuai rekomendasi dan tidak terjadi impact point. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.